Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita karunia dan nikmat-Nya sehingga kita masih Allah mudahkan untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Tapi di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan kedua nikmat ini seseorang dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan merasakan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Orang-orang yang Allah berikan kepada dia nikmat Islam, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntunglah orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia rezeki yang cukup. Kemudian Allah berikan kepada dia sifat qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka tiga perkara ini diantara tanda-tanda seseorang itu beruntung ya. Yang pertama dalam hadis ini dikatakan beruntunglah orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Karena kalau tak masuk ke dalam agama Islam pasti amalannya tertolak. Kemudian yang kedua, Allah berikan kepada dia rezeki yang cukup sehingga dia tidak meminta-minta kepada makhluk. Kemudian yang ketiga, Allah berikan kepada dirinya sifat qanaah, merasa cukup, merasa ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka beruntung orang-orang yang Allah berikan kepada dia hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi ini bukan sembarangan ya. Nikmat seseorang bisa memeluk agama Islam ini nikmat yang sangat luar biasa. Tidak semua orang Allah berikan nikmat ini. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang mukmin yang istiqamah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Taib, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Khudh aqidataka minal kitabi was sunnah as-sahihah. Ambillah akidahmu dari Alkitab dan sunnah yang sahih. Taib, seharusnya malam ini antum sudah dapat kitabnya ya. Namun qadarullah tadi anak pas di tengah jalan baru teringat kitabnya tinggal di rumah. Dan anak sebelum berangkat sudah siapkan sebenarnya jauh-jauh hari. Kitabnya sudah ada masukkan ke tempatnya, ke tasnya itu. Dan anak dekatkan dengan tas yang mau anak bawa ini. Namun itulah manusia ya. Inilah sifat manusia, lupa. Padahal sudah jauh-jauh hari disiapkan kitabnya. Tinggal bawa saja padahal dekat. Jarak tas yang saya bawa ini dengan kitabnya dekat-dekatan. Tapi karena buru-buru, qadarullah ana lupa membawa kitabnya. Di tengah jalan tadi baru teringat. Kalau ana balik otomatis terlambat ke sini. Maka mau tak mau lanjut aja. Insyaallah pekan depan kalau ana tidak lupa, antum doakan ana tidak lupa agar ana bawa kitabnya ya. Kita melanjutkan membahas dan mempelajari kitab ini. Pada pertemuan yang lalu kita baru menjelaskan sedikit tentang biografi dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Maka pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan yang pertama
dari kitab ini, yaitu tentang Islam dan rukun-rukun Islam. Maka poin yang pertama yang beliau sampaikan dalam kitab ini adalah tentang apa yang dimaksud dengan Islam, apa yang dimaksud dengan agama Islam. Maka ini setiap orang harus paham ya, apa yang dimaksud dengan Islam. Karena ketika kita ditanya apa agamamu, kita akan menjawab agama kita Islam. Maka jangan sempat kita ditanya apa yang dimaksud dengan Islam, sedangkan kita tidak mengetahui apa itu Islam. Ini aib besar. Ini aib besar. Dan ini adalah ilmu yang mendasar ya. Ketika kita memeluk agama Islam, berarti kita sudah ada gambaran Islam itu apa. Apa yang dimaksud dengan Islam itu apa. Maka suatu kekeliruan yang sangat besar ketika seseorang memeluk agama Islam, namun dia tidak mengerti apa itu Islam. Dan ini tentunya aib besar ya. Ketika seseorang ditanya agamanya Islam, bahkan dia memeluk agama Islam sudah bertahun-tahun, tapi ketika dia ditanya tentang makna Islam, dia tidak mampu menjelaskan. Maka para ulama menjelaskan secara bahasa, al-Islam artinya adalah tunduk, patuh dan berserah diri. Ini secara bahasa. Jadi kalau dikatakan Islam secara bahasa maknanya adalah inqiyad, tunduk. Kemudian istislam, berserah diri. Adapun secara istilah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Al-Usulul Tsalatsa, beliau katakan definisi yang sangat bagus berkaitan dengan makna al-Islam. Beliau katakan al-Islam huwa al-istislamu lillah bit-tauhid. Yang dimaksud dengan Islam adalah seseorang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Baik tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan dia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Inilah makna dari Islam. Ada yang sudah hafal di antara antum? Tadi dikatakan yang dimaksud dengan Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Mentauhidkannya dalam segala hal, baik berkaitan dengan uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Kemudian tunduk dan patuh kepadanya dalam melakukan ketaatan. Itu Islam. Kalau diperintahkan kita lakukan. Kalau diperintahkan dalam agama Islam salat 5 waktu itu wajib, maka seorang muslim, seorang Islam, dia harus lakukan itu. Dan apa yang dilarang dia harus tinggalkan. Itulah Islam. Yang pertama tadi tentunya dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah. Kemudian dia senantiasa tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama Islam ya. Kalau kita diperintah kerjakan. Kalau kita dilarang ya udah tinggalkan. Itulah agama Islam. Jadi kalau kita mengaku kita Islam, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya wajib kita kerjakan. Dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya wajib kita tinggalkan. Kemudian beliau melanjutkan wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan yang dimaksud juga dengan Islam adalah seseorang berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Karena syirik adalah lawan dari Islam. Syirik adalah lawan dari Islam. Maka tidak mungkin sempurna keislaman seseorang kalau seandainya dia tunduk dan patuh kepada Allah, dia melakukan ibadah kepada Allah, dia melakukan ketaatan kepada Allah, namun di sisi lain dia terus melakukan kesyirikan. Ini bertentangan orang yang seperti ini ya. Dia mengaku Islam, dia sholat, dia puasa, dia bersedekah, dia terus melakukan ketaatan kepada Allah, namun di sisi lain dia juga melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak diterima. Kalau dikatakan Islam harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Makanya kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya ya, bagaimana mereka berlepas diri dengan apa yang disembah oleh kaumnya dari berhala-berhala. Demikian juga mereka berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Jadi ini yang dimaksud dengan makna Islam. Sudah paham ya? Apa tadi kita ulangi lagi? Apa yang dimaksud dengan Islam? Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian tunduk dan patuh kepadanya.
Kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Berarti kalau disimpulkan tadi ada 3 ya poinnya ya. Yang pertama, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Mentauhidkan Allah dalam segala sesuatu, baik dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, dan asma dan sifat. Udah ngerti ya? Yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah maknanya mengesahkan Allah dalam beribadah. Ya, salat hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah, kurban hanya untuk Allah. Semua ibadah ditujukan kepada Allah. Ini namanya mengesahkan Allah dalam tauhid uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, dalam kepemilikan, dalam pengaturan dan penguasaan. Itulah tauhid rububiyah. Bisa dipahami tadi ya? Mengesahkan Allah dalam penciptaan. Kalau Allah yang menciptakan berarti Allah yang memiliki. Kalau Allah yang memiliki berarti Allah yang mengatur. Kalau Allah yang mengatur berarti Allah yang menguasai. Itulah secara singkat makna dari tauhid rububiyah. Paham kan tuh kira-kira? Insyaallah ya. Sebagai contoh, Allah ciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Berarti yang memiliki langit dan bumi siapa? Allah. Berarti yang menguasainya siapa? Yang mengaturnya siapa? Karena Allah yang menciptakan. Dan itu kita kiaskan kepada segala sesuatu. Allah ciptakan hewan dan tumbuh-tumbuhan, binatang dan lain sebagainya. Allah yang menciptakan. Dan Allah yang memiliki itu. Kita ini milik Allah. Yang mengatur juga Allah dan yang menguasai kita juga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya udah, apa yang diterangkan di dalam Al-Qur'an dijelaskan di situ, ini sifat dan namaku, dijelaskan, terima. Yang datang dari hadis, terima. Tanpa kita menolaknya, tanpa kita mengubah maknanya, tanpa kita mempertanyakan bagaimana kaifiatnya. Intinya setiap nama dan sifat yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, demikian juga yang Allah jelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, terimalah. Terimalah. Thayyib. Jadi ini maksud dengan Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, kemudian tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan. Jadi ini Islam ya. Islam itu kalau diperintahkan kerjakan, kalau dilarang ditinggalkan. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, pelaku kesyirikan itu. Jadi bukan hanya sekedar kita meninggalkan kesyirikan, tetapi orang yang melakukan kesyirikan juga kita harus jauhi, kita tinggalkan mereka. Bisa dipahami ya? Jadi orang melakukan kesyirikan jangan di situ, tinggalkan. Tinggalkan. Thayyib. Ini makna Islam secara sederhana. Dan tentunya agama yang diridhai oleh Allah hanya Islam ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Innad dina 'indallah al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Berarti apapun nama agamanya kalau selain Islam tak diridhai oleh Allah. Baik dia bilang Konghucu apalagi, atau agama yang lainnya. Kalau dia di luar Islam, ya udah tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agama-agama yang ada, meskipun berapa agama yang diakui di negara kita ini? Hah? Apa itu? Hafal antum. Tapi enggak penting antum hafal itu ya. Ada 6, ada yang mengatakan 5 ya. Itu agama yang diakui di Indonesia nih. Ini penamaannya sama, beda-beda ya. Tapi tetap mereka itu sama. Agama yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya kesimpulannya. Intinya agama selain agama Islam itu pasti tertolak. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima dari mereka. Bukan hanya tidak diterima dari mereka, bahkan ditegaskan lagi dalam ayat ini, dan mereka pada hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Maka beruntung kita nih. Allah berikan hati kita petunjuk kepada agama Islam. Kalau seandainya Allah tak beri petunjuk kita ke dalam agama Islam, bagaimana gelapnya hidup kita nih? Kalau mungkin kita hitung jumlah manusia yang ada di muka bumi ini, lebih banyak yang tidak mentauhidkan Allah ya. Sebagian mereka masih ada percaya kepada binatang, dianggap sebagai Tuhan. Iya kan?
Bahkan di sebuah tempat itu setiap binatang itu ya itulah Tuhan mereka. Ada yang menyembah gajah, menyembah anjing, menyembah babi, macam-macam jenis Tuhan mereka. Bahkan ada juga sampai saat sekarang ini yang percaya terhadap matahari, percaya terhadap patung. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada kita hidayah untuk mau memeluk agama Islam ini, gelap hidup kita ikhwan, galau terus. Karena ya sesuatu yang kita yakini adalah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, itu masalahnya. Tetapi Allah tunjukkan kita kepada hidayah Islam. Maka tadi di awal ana sampaikan ini nikmat yang sangat luar biasa, nikmat Islam. Kalau seandainya Allah ciptakan kita sebagai orang Nasara, orang Yahudi yang percaya terhadap apa? Yang percaya terhadap patung misalnya, percaya terhadap matahari, gelap hidup kita nih. Tidak ada ketenangan. Maka tidak mungkin orang yang tidak mentauhidkan Allah dia merasakan ketenangan dalam hidupnya, enggak mungkin. Kalaupun kita lihat mungkin ya orang-orang yang menyembah selain Allah itu kita lihat mungkin orang itu happy-happy aja. Tapi secara kalau kita periksa batin mereka itu tidak ada ketenangan dalam diri mereka. Tidak ada ketenangan dalam diri mereka. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah Islam ini ya. Luar biasa. Makanya dalam ayat ini dikatakan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam tidak akan diterima dari mereka, apapun namanya. Apapun nama agamanya. Wa huwa fil akhirah minal khasirin. Dan dia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Berarti ketika seseorang beragama selain agama Islam, apapun yang dia lakukan tidak bernilai pada hari kiamat kelak. Itu aja kesimpulannya. Tidak akan bernilai, sedikit pun tidak akan bernilai, meskipun mungkin kalau di dunia Allah berikan balasan bagi mereka ya, orang-orang kufar. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan." Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menzalimi seorang mukmin berkaitan dengan ketaatan-ketaatan yang mereka lakukan. Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Dia dibalas di dunia dan di akhirat. Ini seorang mukmin. Ketika dia melakukan hasanah, kebaikan. Ketika dia melakukan ketaatan, dia dibalas di dunia dan di akhirat. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, fayut'am bihasanati ma amila biha lillah. Allah Subhanahu wa taala akan memberi makan dia. Allah akan memberi rezeki dia dengan amal soleh yang dia lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza afdha ila al-akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha. Sehingga kelak pada hari kiamat tidak ada lagi kebaikan yang dia dibalas dengannya. Paham ya? Jadi orang muslim melakukan kebaikan dibalas di dunia dan di akhirat. Meskipun antum tak tahu apa balasannya. Iya kan? Bukankah ketika kita melakukan ketaatan kita merasakan kenyamanan, ketenangan, itu balasan juga ya? Ketika seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah permudah urusan-urusannya. Ini juga diantara balasannya di dunia kan? Ini orang muslim di dunia dan di akhirat Allah akan balas mereka. Adapun orang kafir, kalau mereka melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, maka Allah akan beri makan mereka. Allah beri mereka rezeki di dunia. Tapi kelak pada hari kiamat mereka tidak akan mendapatkan balasan sedikit pun dari kebaikan yang mereka lakukan. Capek aja orang tuh ya. Tapi ini tetap juga Allah itu sayang sama orang tuh ya. Di dunia tetap Allah beri. Di dunia tetap Allah beri. Berupa apa tadi? Rezeki. Nanti Allah mudahkan rezekinya kan. Allah berikan dia makan. Seperti itu. Makanya dalam hadis yang lain juga dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika dia bertanya tentang Ibnu Jud'an. Dia berkata kepada Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin. Wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an itu di masa jahiliyah dia pekerjaannya terus menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim ibadah atau tidak ikhwan? Ibadah kan? Kemudian wa yut'imul miskin. Dan dia memberi makan orang miskin. Terus memberi makan orang miskin. Ini kebiasaannya. Jadi kerjanya terus menyambung tali silaturahim, memberi makan orang miskin. Maka Aisyah mengatakan bermanfaat enggak bagi dia kelak pada hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tidak memberikan manfaat sedikit pun untuknya pada hari kiamat. Karena dia belum pernah mengatakan, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari pembalasan. Maknanya dia tidak beriman kepada hari pembalasan, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang kufar.
Makanya dalam ayat Al-Quran Allah katakan, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa di antara kalian murtad, keluar dari agamanya, luar biasa. Ini orang yang murtad nih berat ya konsekuensinya. Di dunia dan di akhirat berat konsekuensinya orang yang murtad nih. Kalau di dunia apa konsekuensinya? Dibunuh konsekuensinya. Tapi sebagian para ulama mengatakan dijelaskan dulu kepada dia hujahnya ya, dihilangkan dulu syubhat yang ada dalam kepalanya. Kenapa dia keluar dari agama Islam? Didakwahi dulu. Ada yang mengatakan 3 hari, 2 hari. Intinya disampaikan kepada dia, dihilangkan dulu syubhat yang ada dalam kepalanya. Kenapa dia keluar dari agama Islam? Adapun kalau sudah didakwahi, sudah diingatkan, masih tetap ngotot, enggak mau lagi masuk ke dalam agama Islam, baru dibunuh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Tapi bukan antum-antum ini yang melakukan ya. Pemimpin yang melakukan. Kalau kita yang melakukan, kacau nanti. Dia ada keluarga, keluarganya nyerang kita balik nanti kan? Yang melakukan adalah pemimpin, bukan kita. Maka hukum had dalam agama Islam itu bukanlah dilakukan oleh per individu, enggak. Tetapi yang menegakkan adalah pemimpin atau walinya, wakilnya. Pemimpin yang sah ya. Seperti hudud, orang yang mencuri, potong tangan. Yang melakukan siapa? Pemimpin. Kalau rakyat biasa yang melakukan, nanti mafsadahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Gaduh sudah. Gaduh jadinya kan? Dia ada kawan, ada masa. Nanti bentrok jadinya. Tapi kalau sudah penguasa yang menegakkan, pemimpin yang menegakkan, kemungkinan besar tidak akan ada yang bisa, tidak akan ada yang berani untuk melakukan pemberontakan. Hukum-hukum had yang lainnya juga ditegakkan oleh pemimpin. Allah katakan dalam ayat ini, barang siapa yang mengganti agamanya, barang siapa di antara kalian yang keluar dari agamanya, kemudian dia meninggal dalam kekafiran, maka mereka adalah orang-orang yang lenyap semua amal soleh yang mereka lakukan. Jadi misalnya dia murtad pada usia 50 tahun, 51 tahun ya, berarti selama 50 tahun yang lalu dia dalam agama Islam. Dia sholat, dia puasa, dia bayar zakat, melakukan ketaatan yang lainnya. Pas dia murtad, langsung gugur semua amal soleh yang dia lakukan. Langsung gugur semua amal soleh yang dia lakukan. Kemudian tidak sampai di situ, Allah katakan di sini, maka gugurlah amal soleh yang mereka lakukan di dunia dan di akhirat, dan mereka termasuk penghuni neraka jahanam, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini orang kafir. Ini orang yang murtad, orang yang kafir yang mereka meninggal belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Demikian juga orang yang meninggal di atas kesyirikan, syirik besar ya. Demikian juga kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Orang yang meninggal membawa dosa syirik besar tapi tak taubat kepada Allah. Jadi jangan dianggap kalau kufur itu aja yang membatalkan keislaman ya. Syirik juga membatalkan keislaman. Kalau syirik yang dia lakukan adalah syirik besar dan dia tidak bertaubat kepada Allah, udah amal soleh yang selama ini dilakukan gugur, tak ada gunanya lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, kalau seandainya engkau melakukan kesyirikan, lenyaplah amal soleh yang engkau lakukan, dan tentunya engkau termasuk orang-orang yang merugi. Ini dijelaskan kepada nabi ya. Kalau seandainya nabi melakukan kesyirikan, hangus semua amalannya. Lalu bagaimana dengan orang selain nabi yang melakukan kesyirikan? Tapi sering kita katakan tak mungkin Rasulullah melakukan kesyirikan. Tapi dalam ayat ini, kalau seandainya kata Allah, engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, hapus semua amal soleh yang engkau lakukan. Tentunya ini ketika seseorang meninggal membawa dosa syirik besar dan dia tidak sempat bertobat darinya. Paham ya? Kita berikan contoh misalnya. Ada orang 60 tahun usianya. Selama 60 tahun ini ibadah terus kerjanya. Haji mungkin setiap tahun dia berangkat haji, umroh, bersedekah, puasa, melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Pas usia 61 tahun dia melakukan syirik besar dan tidak taubat, meninggal di atasnya.
gugur semua amal soleh yang dilakukan selama 60 tahun tuh. Gugur semua. Berarti kalau udah gugur, apa lagi yang mau dibawa? Kekal dalam neraka jahanam lagi. Namun memang di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama, menjadi pertanyaan bagi kita ya. Jadi Ustaz, kalau seandainya dia sudah bertobat gimana itu Ustaz? Di sini dikatakan kalau sudah syirik lenyap semua amal soleh. Kalau seandainya dia bertobat Ustaz, apakah amalannya dikembalikan lagi atau tidak? Ada yang tahu jawabannya? Hah? Tadi kan di sini jelas dalam ayat ini ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan kesyirikan, lenyaplah amal soleh yang engkau lakukan. Jadi dia syirik, semua amal soleh yang pernah dia lakukan lenyap. Ini pertanyaannya, dia taubat. Apakah amal soleh yang lenyap itu kembali lagi atau memang ngulang lagi dari nol amal solehnya? Paham kan antum? Karena kan dalam ayat ini jelas, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan kesyirikan, lenyap semua amalmu, amal solehmu. Timbul pertanyaan, ini dia sudah taubat. Memang dia pas melakukan kesyirikan itu syirik besar, otomatis langsung lenyap amalan ya. Tapi ini dia taubat. Hah? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Hah? Apa dalilnya? Kalau balik lagi apa dalilnya? Kalau ngurang dari nol apa dalilnya? Hah? Di sini ada dua pendapat. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan mereka memahami ayat ini secara zahir. Berarti kalau dia melakukan kesyirikan ya udah lenyap semua amal solehnya, ulang lagi dari nol. Tapi ini pendapat yang sangat keras ya, pendapat yang sangat syadid. Kemudian ada pendapat yang kedua mengatakan dikembalikan lagi kalau dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah katakan orang yang bertobat dari dosa-dosa seperti tidak berdosa. Maka saya lebih condong kepada pendapat yang kedua ini. Bisa dipahami ya? Jadi kalau dia sudah tobat, Allah akan kembalikan lagi amal soleh yang dia lakukan. Meskipun tadi ada pendapat ulama yang pertama tadi ya, sebagian ulama katakan tegas, ya udah secara zahir ayat ini la yahbatanna amaluka, lenyaplah amal soleh yang engkau lakukan. Ya udah lenyap, gugur semua. Kalau dia tobat berarti ulang lagi dari nol amal soleh yang dia lakukan. Pendapat yang kedua tadi mengatakan kalau sudah tobat dikembalikan lagi. Dalilnya kuat ya. Dalilnya apa? Mereka membawa dalil berkaitan dengan orang kafir. Orang kafir kalau dia masuk ke dalam agama Islam, itu amal kebaikan yang pernah dia lakukan di masa jahiliyahnya, kalau dia masuk Islam bernilai ketaatan. Paham ya? Dan keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan akan dihapuskan. Ini orang-orang kafir. Maka lebih layak lagi orang muslim kalau dia taubat, Allah kembalikan lagi amal soleh yang dia lakukan. Paham ya? Kuat dalilnya kan? Orang kafir aja selama hidupnya dia kafir, kemudian di akhir hayat dia masuk Islam, kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan di masa jahiliyahnya itu akan bernilai amal soleh kalau dia sudah masuk agama Islam. Makanya kan ada sebuah hadis yang datang dari Hakim bin Hizam, yang mana Hakim bin Hizam ini radhiyallahu anhu sebelumnya dia beragama Nasara, bukan beragama Islam. Maka suatu ketika dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ara'aita kuntu atahaddath." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu tentang amal perbuatan yang pernah aku lakukan di masa jahiliyah? Dari menyambung tali silaturahim, memerdekakan budak, kemudian apalagi bersedekah. Apakah saya akan mendapatkan pahala darinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, aslamta ala ma salafa minal khair. Aslamta ala ma salafa min khair. Ana lupa hadisnya. Ada enggak di kitab ini? Aslamta ala ma salafa min khair. Engkau masuk Islam di atas ketaatan-ketaatan yang dulu engkau lakukan. Masya Allah ya. Ini keutamaan orang-orang yang masuk Islam. Jadi kalau seandainya dia masuk ke dalam agama Islam, dia pernah melakukan ketaatan-ketaatan, masuk dia ke dalam agama Islam, bernilai pahala di sisi Allah. Dan keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan di masa jahiliyah, ketika masuk Islam, Allah hapuskan. Maka memang
merugi ya orang yang masuk ke dalam agama Islam. Makanya bisa saja orang yang terlambat masuk Islam kedudukannya lebih tinggi dari kita. Kalau keislamannya bagus kan? Kenapa? Karena ketika dia betul-betul bagus keislamannya, maka keburukan-keburukan yang pernah dia kerjakan misalnya selama 40 tahun atau 50 tahun yang di masa silam, maka Allah akan hapuskan. Dan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan jadi pahala. Sedangkan kita memang udah bertahun-tahun Islam tapi tak pernah taubat-taubat. Islam juga, tapi syirik jalan terus. Bid'ah jalan terus juga. Taubat dari dosa-dosa enggak mau. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu kataballahu lahu kulla hasanatin kana azlafaha." Apabila seorang hamba itu masuk ke dalam agama Islam dan baik keislamannya, bukan kaleng-kaleng Islamnya ya. Ada juga orang masuk Islam cuma sekedar masuk Islam, syahadat udah, enggak mau belajar Islam, salat pun tak salat. Apabila seorang hamba masuk ke dalam agama Islam dan baik keislamannya, maka kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan akan dicatat menjadi sebuah pahala, sebuah kebaikan. Maka setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan akan dicatat menjadi kebaikan. Wa muhayyat anhu kullu sayyi'atin kana azlafaha. Dan Allah akan menghapus semua keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan di masa jahiliyahnya. Kemudian thumma ba'da dzalika al-qisas. Kemudian setelah itu berlaku lagi qisas. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Adapun keburukan, satu keburukan dibalas dengan satu keburukan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala illa an yatazawaza azza wa jalla anha, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Berarti kalau Allah ampuni, dia tidak dihisab dengan dosanya, itu maknanya. Luar biasa ya. Jadi dari sini juga kita pahami kalau ada orang kafir dia masuk ke dalam agama Islam, maka dia di antara keutamanya dua ya. Yang pertama, kalau dia ada amal soleh bernilai pahala ketika dia masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, dosa-dosa yang pernah dia lakukan, keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan, kalau dia masuk ke dalam agama Islam, langsung Allah Subhanahu wa taala hapus. Luar biasa. Maka teruslah kita berusaha untuk menjaga tauhid kita, terus kita jaga, betul-betul kita jaga keislaman kita nih ya. Jangan sempat keislaman kita enggak murni lagi. Karena ada juga seseorang itu mungkin Islam juga tapi tak murni lagi keislamannya. Sudah banyak campur baurnya ya. Udah campur baur dengan kebid'ahan, campur baur dengan kesyirikan, dengan khurafat, dengan perkara-perkara yang lainnya. Maka tugas kita adalah menjaga keislaman kita tetap utuh dia. Tetap utuh. Terus kita jaga diri kita dari kesyirikan. Terus kita jaga diri kita dari pembatal-pembatal keislaman. Ma'asyiral muslimin wal muslima, enggak ada muslimat di sini ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih lama waktunya nih. Berapa menit lagi? Thayyib. Ini makna dari agama Islam ya. Jadi ini harus dihafal memang makna Islam nih. Tapi pekan depan kitabnya sudah ada, tinggal antum lihat aja. Sudah ada di kitabnya ya. Nah, namun harus dipahami juga ya ikhwan, bahwasanya agama Islam itu ada 3 tingkatan ya. Masih teringat antum ketika kita dulu belajar usulul tsalatsa? Tingkatan agama ada 3. Islam, iman, ihsan. Itulah 3 tingkatan agama. Jadi kata para ulama ini dikatakan dengan maratib ad-din, tingkatan agama. Yang pertama tadi apa ikhwan? Islam. Kemudian iman. Kemudian ihsan. Maka Islam itu adalah tingkatan yang paling rendah ya dari tingkatan-tingkatan agama. Makanya orang yang muslim belum tentu mukmin. Tapi kalau dia sudah mukmin pasti muslim. Bisa dipahami ya? Makanya di dalam Al-Qur'an ketika orang-orang Badui mengatakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman.
Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu. Kemudian Allah membantah mereka, katakan kalian itu belum beriman, walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah kami baru berislam, masuk ke dalam agama Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena keimanan itu belum sampai kepada hati kalian. Luar biasa ya. Orang-orang Arab Badui mengatakan mereka mengklaim diri mereka sudah beriman. Allah katakan kalian belum beriman, baru berislam. Jadi takut juga kita ya. Kita katakan kita beriman ternyata masih Islam lagi ya. Karena dalam ayat ini sudah jelas ya, orang Arab Badui ketika mereka mengklaim diri mereka sudah beriman, Allah bantah mereka. Allah bantah mereka. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman, maka Allah katakan belum, kalian itu baru Islam. Karena keimanan belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi bisa saja seorang hanya baru sampai tingkatan Islam aja, nggak sampai kepada tingkatan iman, apalagi ihsan. Kalau sudah ihsan, ini tingkatan agama yang paling tinggi. Dan insya Allah dalam kitab ini akan dibahas ini pengertian Islam, pengertian iman, pengertian ihsan, sehingga kita bisa memahaminya ya. Karena kita sudah memahaminya, kita akan lebih mudah untuk mencapainya ya. Gitu ya. Karena seseorang kalau tidak mengetahui hakikat sesuatu, dia akan sulit untuk meraihnya. Demikian juga seorang ketika tidak mengetahui keburukan, maka dia akan terjatuh ke dalamnya. Makanya kan ada dalam sebuah syair dikatakan, aku mengetahui keburukan apa? Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, tetapi agar terhindar dari keburukan tersebut. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan terjatuh ke dalamnya. Itu kaidahnya, ikhwan. Jadi kita mengetahui kita berusaha untuk mengetahui ini buruk, tujuannya bukan agar kita melakukannya, tetapi agar kita apa? Bukan untuk melakukan keburukan itu, tetapi tujuannya agar kita terhindar darinya. Sebagai contoh misalnya, kita belajar masalah kesyirikan. Kenapa kita belajar kesyirikan? Bukan berarti kita ingin berbuat syirik, tetapi kita belajar syirik agar kita terhindar darinya. Paham ya? Kemudian di akhir syair ini dikatakan, barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan terjatuh ke dalam. Itu aja kaidahnya. Maka memang rentan kalau orang tak belajar syirik, pasti terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Kenapa orang-orang awam banyak yang melakukan kesyirikan? Apa penyebabnya? Mungkin diantara penyebabnya adalah karena tidak ada ilmu itu kesyirikan. Cobalah kita tanya orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kebanyakan orang-orang yang ada di kampung-kampung, mereka melakukan kesyirikan, mereka tak tahu itu syirik. Banyak mungkin di antara mereka kedukun juga, mereka tak tahu itu syirik. Mereka mungkin menyembelih untuk laut. Sekali 1 tahun kalau udah ombak agak besar-besar, nelayan pun udah jarang dapat ikan, udah nyembelih lagi ke laut. Kalau di tempat istri anak di Sibolga sana masih berlaku nih. Jadi kalau sekali 1 tahun tolak bala namanya ya. Jadi lembu yang besar harus yang bagus lembunya ya. Jangan yang kaleng-kaleng, nanti nggak diterima sumpahnya. Harus yang bagus. Bukan yang kurus, yang mahal. Yang besar itu kepalanya disembelih, kemudian kepalanya itu diantarkan ke tengah-tengah. Syirik apa itu? Ketika seseorang menyerahkan sesembahan kepada selain Allah. Syirik besar ya. Ketika mereka menyembelih untuk laut misalnya, untuk jin misalnya, agar tempat mereka misalnya aman, mereka serahkan sesembahan tersebut untuk laut, untuk jin. Ini termasuk syirik besar. Kenapa? Karena mereka menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembelih kepada selain Allah syirik besar atau syirik kecil? Kalau semata-mata hewan sembelihan itu memang ditujukan untuk selain Allah, untuk jin, untuk sesuatu, ini syirik besar ya. Ini di antara contohnya. Kenapa mereka terjatuh ke dalam perbuatan syirik? Karena tak tahu itu adalah kesyirikan. Dan mungkin jarang di antara ustadz-ustadz mereka yang membahas masalah kesyirikan.
Maka bagaimana mungkin mereka tahu ini syirik, ini sunnah, ini dan yang lain-lain sebagainya. Maka beruntung kita nih, bisa kita belajar, bisa kita terus mengkaji agama ini sehingga tahu kita, oh ini tauhid, ini kesyirikan. Dan memang ilmu-ilmu berkaitan dengan tauhid ini adalah ilmu yang terus harus dikaji, ikhwan. Inilah pondasi kita ya, berkaitan dengan ilmu tentang akidah, ilmu tentang tauhid. Thayyib. Berapa menit lagi waktunya? 2 menit lagi, kita cukupkan aja ya. Karena nanti kita masuk kepada rukun Islam, tanggung ya, antum kitab ini pun belum ada. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan tentang rukun Islam. Insyaallah meskipun di dalam kitab ini memang tidak dijelaskan ya syarat dari syahadatain, tapi kita berusaha untuk menjelaskannya agar pemahaman kita terhadap syahadat ini lebih mantap ya. Kita tahu syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya juga kita ketahui. Karena membahas ilmu ini saja sebenarnya cakupannya sangat luas ya, berkaitan dengan membahas makna syahadatain aja itu butuh waktu yang lama, ikhwan. Membahas 2 syahadatain ini ya, syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar dan rasulullah. Syahadat la ilaha illallah ada maknanya, ada konsekuensinya, ada syarat-syaratnya, dan ada pembatal-pembatalnya. Jadi kalau seorang sudah melakukan pembatal-pembatal ini berarti batal syahadatnya. Itu insyaallah akan kita pelajari ke depannya. Demikian juga syahadat wa anna muhammadar rasulullah ada maknanya, ada konsekuensinya, ada syarat-syaratnya. Gitu ya. Makanya memang kalau seandainya seorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, benar-benar mereka pahami maknanya, benar-benar mereka pahami dan amalkan konsekuensi dari ucapan tersebut, tak ada orang yang melakukan kesyirikan. Tapi karena mereka tak paham, sembarangan aja. Yang syirik dianggap sebagai kebiasaan, yang tidak ada contohnya dikerjakan. Kenapa? Karena tak paham dengan konsekuensi ini. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.